wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang budiman, kembali lagi bersama kami di Hikmah Mutiara Ramadan. Nah, tapi Hikmah Mutiara Ramadan kali ini agak sedikit berbeda ya. Karena mungkin teman-teman semua nggak tahu siapa yang ada di balik layar, ya Pak ya. Iya. Dulu pencetusnya sendiri adalah Pak Ahmad Kartapati atau yang biasa kita sapa dengan Pak Alus. Nah, sekarang nih Pak Alus mau memberikan kultum nih ya Pak ya. Ya kurang lebih lah. Rencananya Iya. apa nih Pak, tentang apa kultumnya? Rencananya tema pada hari ini adalah pelayanan publik persepsi Islam. Nah, masih mengenai pelayanan publik di mana kemarin-kemarin kita ya Pak ya yang Iya. biasanya melayani di rektorat dan sekarang mau dibawakan nih Iya. dengan Pak Alus. Nah, mungkin teman-teman semua belum tahu nih Pak siapa yang ada di balik layar. Yang ada di balik layar pencetusnya sebelumnya Pak Alus, kemudian ada saya dan juga Mas Diki yang selama ini membuat konten-konten Kultum Mutiara Ramadan selama 1 bulan penuh. Dari Ramadan pertama Pak Ya. sampai Ramadan ke-29 insya Allah selalu hadir pukul 1. Mantap. Mantap. Oke. Terima kasih Pak, Ya. mungkin itu aja. Ya. Selamat menyaksikan untuk teman-teman. Selamat menyaksikan Pak Alus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Meta, kepada Mbak Diki, pengelola Humas YN Palangkaraya, sekaligus merekalah orang-orang yang selama ini yang mengelola Hikmah Mutiara Ramadan, dan ini adalah tahun kedua. Para pemirsa budiman di mana saja berada, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat selalu dengan niat mencari ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, pada momen yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengangkat tema pelayanan publik persepsi Islam. Judul ini sangat menarik. Kenapa? Kita mengetahui bahwasanya negara kita dan khususnya di Kementerian Agama berupaya semaksimal mungkin menggenjot bagaimana ASN kita, bagaimana PNS kita bisa melayani dengan baik dan melakukan pelayanan prima terhadap masyarakat. Oleh sebab itu Kementerian Agama pada tahun ini 2022 membuat branding Kementerian Agama Transformasi Layanan Umat. Ini dengan tujuan tidak lain tidak bukan bagaimana kita selaku ASN yang ada khususnya di Kementerian Agama bisa memberikan layanan umat dengan baik sehingga umat tidak kecewa dan umat mendapatkan kepuasan dengan layanan kita. Pemirsa yang berbahagia, sebelum saya membahas topik ini, saya mencoba kita melihat kepada negara tetangga kita, khususnya Singapura. Singapura adalah negara kecil, tidak memiliki sumber daya alam yang banyak seperti Indonesia, tapi kenapa Singapura maju? Tapi kenapa Singapura rakyatnya makmur? Ini yang perlu kita tanyakan. Coba kita berpikir dan melihat saat ini dan sejak dulu ketika orang Indonesia yang banyak duitnya, ketika orang Indonesia yang kaya-kaya sakit, mereka berobat ke Singapura. Ini fakta. Kenapa? Karena rumah sakit yang ada di Singapura memberikan pelayanan kepastian, memberikan pelayanan prima sehingga mereka puas ketika berobat di Singapura. Yang kedua, kalau kita melihat birokrasi bisnis yang ada di dunia, birokrasi dan administrasinya, ketika seseorang mengurus minyak, ketika seseorang mengurus batu bara,
ataupun mengurus bisnis yang corporate lainnya, tidak lain dan tidak bukan pasti melalui negara Singapura. Kenapa? Karena birokrasi administrasi di sana jelas, tepat waktu, dan akuntabilitas. Yang ketiga, kita lihat lagi ketika masyarakat Indonesia yang banyak cuannya, yang banyak duitnya, ketika berekreasi, ketika belanja baju, mereka pergi ke Singapura. Padahal baju-baju yang ada di Singapura itu produksi dari Tanah Abang juga, cuman diganti mereknya, merek Singapura, dan lebih mahal pada kita. Tapi orang berekreasi di sana mendapatkan kepuasan, pelayanan, mendapatkan kebahagiaan bertamasya ketika di Singapura, padahal alamnya bagus di Indonesia. Pemirsa yang berbahagia, ini merupakan PR bagi kita, bagaimana negara kita bisa seperti Singapura yang memberikan layanan maksimal, bisa memberikan pelayanan prima. Itulah tugas ASN ataupun pegawai negeri, khususnya di Kementerian Agama. Pemirsa yang berbahagia, banyak teori dari para ahli, banyak aturan yang telah dibuat bagaimana manajemen service quality bisa diterapkan. Para ahli, saya tidak membahas masalah itu. Saya membahas tentang konsep persepsi Islam dalam pelayanan publik. Dalam Islam 14 abad yang silam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia khalifah di muka bumi, memegang amanah bagaimana kita untuk berbuat baik. Ini mindset yang harus ditanamkan kepada kita, bahwasanya kita ASN diberikan amanah untuk bekerja dengan baik. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, potongan ayatnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada mereka dan Allah akan membuat baik kepada kamu. Jelas perintah Allah untuk kita selalu berbuat baik kepada orang. Bagaimana kita seorang ASN melayani dengan baik, melayani dengan ikhlas kepada masyarakat. Yang kedua, diperlukan kepada kita selaku ASN niat, keikhlasan atau komitmen dalam hati kita untuk benar-benar memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kita disumpah selaku pegawai negeri, selaku ASN, memiliki kewajiban mau tidak mau adalah pelayan masyarakat. Kenapa kita dijadikan pelayan kepada masyarakat? Karena gaji yang tiap bulan kita terima adalah dari masyarakat. Ini mindset yang harus kita rubah yang selama ini. Kalau kita lihat yang selama ini pejabat ingin dilayani oleh masyarakat. Yang sebenarnya yang benar adalah pejabat melayani masyarakat. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum bekerja sebenarnya telah menyuruh kita menanamkan niat. Jadi ketika kita bekerja juga merupakan ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu perbuatan itu tergantung pada niat. Kalau kita
meniatkan hari ini bekerja untuk melayani umat dengan baik, untuk memberikan pelayanan prima, saya yakin itu bernilai ibadah. Kata Pak Rektor YN Palangkaraya, Pak Hairil, adalah ibadah sosial. Ibadah tidak saja hablum minan nas, tidak saja hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, dalam teori pelayanan publik itu juga mengatur tentang etika moral. Di dalam Islam banyak sekali mengatur etika dan moral. Faktor kejujuran, faktor keikhlasan, faktor ramah tamah, termasuk senyum ketika melayani masyarakat. Pentingnya kita ramah kepada masyarakat, ini membuat orang senang. Allah Subhanahu wa taala pun juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya seandainya kita kasar terhadap mereka, insya Allah mereka akan bersikap, insya Allah mereka akan bersikap menjauh kepada kita. Walau kunta fazzan galizal qalbi lan paddu min haulika. Ini teori bagaimana kita untuk selalu ramah tamah kepada orang dalam melayani. Terakhir, marilah kita sama-sama selaku ASN, khususnya di Kementerian Agama, memberikan layanan terbaik, memberikan pelayanan prima, sehingga instansi kita Kementerian Agama menjadi instansi yang disukai oleh masyarakat. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik, maka baginya mendapat 10 kebaikan. Ini salah satu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang memberikan pelayanan baik. Pertama, kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kepuasan dari masyarakat yang kita layani. Mungkin sampai di sini, saya mohon maaf kalau ada salah dan hilaf, itulah dari saya. Kalau ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan dari pengelola Humas YN Palangkaraya, khususnya pengelola Hikmah Mutiara Ramadan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.